kita dibisikkan oleh setan dengan keraguan-raguan, dengan kekhayalan bahwa sebenarnya kita itu tidak berhadas, lalu dibisikkan bahwa kamu itu berhadas, katakanlah dalam hati, setan, bohong kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila salah seorang di antara kamu mendapati sesuatu dalam perutnya, fa ashkala alaihi, lalu ia ragu-ragu atasnya, akhraja minhu syai'un amla, apakah ada sesuatu darinya yang keluar atau tidak, fala yakhrujanna minal masjidi, maka sekali-kali jangan keluar dari masjid, hatta yasma'a sautan, sampai mendengar suaranya, au yajidarihan, atau ia mendapati baunya, akhrajahu Muslimun, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini mengenai masalah kentut, ya. Coba kita baca lagi, ada hadis yang berkenaan dengan itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti ahadukumus syaitanu fi sholatihi, syaitan datang kepada salah seorang di antara kamu dalam sholatnya, fayamfukhu fi maq'adihi, lalu meniup-niupkan di pantatnya, fayukhayyilu ilaihi, lalu mendatangkan angan-angan kepadanya, annahu ahdatha, bahwasanya engkau berhadas, walam yuhdits, padahal ia tidak berhadas. Fa'ida wajada dzalika, maka apabila ia mendapati yang demikian itu, fala yansharif hatta yasma'a sautan, maka janganlah berpaling sehingga ia mendengarkan suaranya, au yajidarihan, atau ia mendapati baunya. Ini dua hadis ini menjelaskan bahwasanya kalau kita ragu-ragu, Pak, sholat, perut kita itu tutuk mari mangan telo. Biasanya mari mangan telo kan kudu ngentut, Pak. Wah, ki mau ngentut enggak ini? Ngentut enggak? Ya. Katakan tidak. Kenapa? Karena begini, kalau kita itu kentut, kita harus bisa memastikan baunya, kita bisa memastikan suaranya. Ngapunten, nih wong sing lemu biasa nih suarane keung tutut, ya. Nih sing kurus dulu, Pak, ya, yang kurus itu tidak dengar sama sekali. Cuma itu namanya kentut kecil. Nah, kentut kecil itu gak bunyi, tapi baunya maknyus.
Ya, jadi kita pastikan kalau kita sholat lalu kita mendapati perut kita ini apa ya, umek ya karena mau kentut, kita pastikan ya, atau gitu tuh ada setan Pak yang dalam hadis yang kedua itu membisikkan, memberikan khayalan, kamu hadas ya, batal kamu ya, itu. Nah, kalau sudah dibisikkan yang demikian itu jangan mau ya. Jadi malah ada hadis yang di bawahnya ini, walil hakimi an Abi Sa'idin marfu'an, dan menurut riwayat Hakim dari Abu Sa'id secara marfu', idza jaa ahadukum syaitanu, apabila setan datang kepada salah seorang di antara kamu, faqala, lalu setan itu mengatakan, innaka ahdathta, kamu ini berhadas. Falyakul, maka katakanlah, kadzabta, bohong kamu. Begitu Pak. Jadi kalau umpamanya setan ini membisikkan kamu berhadas, maka katakanlah bohong kamu. Wa akhrajahu Ibnu Hibban, dikeluarkan oleh Ibnu Hibban bilafzi falyakul fi nafsihi, tapi mengatakannya itu di dalam hati. Jangan coba-coba Pak mengatakan itu dikeluarkan dengan mulut ya, bohong kamu. Wah iki gendeng ta, enggak wong sholat kok ngomong bohong ya. Jadi kalau kita dibisikkan oleh setan dengan keraguan-raguan, dengan kekhayalan bahwa sebenarnya kita itu tidak berhadas, lalu dibisikkan bahwa kamu itu berhadas, katakanlah dalam hati, setan, bohong kamu ya. Itu dalam surat An-Nas itu Pak ya. Oleh karena itu para ulama itu mensunnahkan sebelum sholat itu berdiri membaca surat An-Nas. Di situ dijelaskan yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, membisikkan was-was, bisikan yang jahat ke dalam hati. Yang bisikan itu bisa jin, bisa manusia ya. Jadi kita sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram disunahkan membaca surat An-Nas ya. Nah, di sini dimaksudkan kepastian itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan-raguan. Itu kan ragu-ragu Pak. Contoh begini, contoh bapaknya sudah sholat ini ya, lalu sebelum sholat tadi sudah wudhu. Nanti setelah kajian ini kita kan mau sholat isya, lalu begini, saya tadi kentut atau tidak? Nah, itu katakan tidak, kecuali kalau memang sudah ada kepastian. Oh iya tadi saya dengar suaranya, oh iya saya tadi bau ya, jadi membau baunya. Kalau sudah kepastian itu wudhu Pak ya. Jadi kepastian tidak bisa dikalahkan oleh keraguan-raguan. Apa yang pasti? Yang pasti pertama tadi sudah suci. Beda dengan begini, tadi belum wudhu ya, belum wudhu, lalu masuk masjid ya, tadi saya kentut atau enggak ya. Nah, itu tidak difahami bahwa dia suci atau tidak. Awalnya dia tidak berwudhu. Jadi kepastian itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Seperti begini, ada orang wudhu, wudhu itu 1-1, 2-2, 3-3. Jadi wudhu sekali usap boleh Pak. Rasulullah pernah melakukan begitu. 2-2 boleh. 3-3 itu ada sebagian ulama yang mengatakan sunnah. Kenapa 3 kali kok sunnah? Ini menyempurnakan anggota wudhu yang tidak terkena air karena kecerobohan kita.
Ada hadis yang mengatakan tumit seseorang itu akan terbakar api neraka karena apa? Karena keteledoran wudhu, tumitnya tidak kena air. Oleh karena itu diusap, dibasuh 3 kali. Sebagian ulama itu mengatakan sunnah. Tapi kalau sudah 4 kali, itu sebagian ulama mengatakan mubadzir, artinya makruh. Kenapa? Was-was. Aku ini mau kena enggak ya? Kena enggak ya? Jadi orang yang was-was itu harus punya kemampuan untuk menghilangkan. Jadi kepastian tidak bisa dikalahkan oleh was-was. Kepastian tidak boleh dikalahkan oleh keraguan-raguan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.